Pemirsa, ada seekor anjing terjebak di bawah reruntuhan dan abu vulkanik erupsi Gunung Ruang. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan mengharukan. Sini. Seekor anjing terjebak di bawah reruntuhan dan abu vulkanik. Sini, ayo. Rintihan terdengar lemah. Sayup-sayup didengar anggota TNI Angkatan Laut dari Posal Tagulandang saat sedang melakukan pencarian hewan peliharaan yang masih hidup dan berkeliaran. Proses evakuasi mengharukan ini berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Sebelum dilanjutkan upaya penggalian, anjing diberi makan dan minum karena sudah terlihat lemas. Anjing ini diduga terjebak pada erupsi di tanggal 30 April lalu. Coba lihat masih ada. Boy. Upaya penyelamatan pun berhasil. Boy. Sebenarnya kita ini galau dan tapi anjing di Manado ada yang Bersama. kepala. Tadi lumayan dramatis karena hujan udah turun, sudah mulai hujan dan anjing ini belum ditemukan. Tapi berkat bantuan dari bapak-bapak semua, anjingnya bisa kita rescue dan sekarang kita mau balik lagi ke Pulau Tagulandang dan akan melanjutkan rescue besok. Bukan hanya itu, tim rescue kembali melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga dan kebun. Didapati seekor anjing yang matanya buta. Menurut dokter hewan yang ikut dalam aksi rescue ini, kebutaan pada anjing ini akibat terkena lontaran batu panas. Anjing dan kucing ditinggalkan karena pemiliknya harus cepat mengungsi. Nah, jadi ini setelah nanti kita menyeberang ke Tagulandang kembali, pasti untuk pertama penanganan pertolongan pertama untuk tingkat stresnya sama ada yang tadi itu matanya agak cedera, itu mungkin orang kasih pertolongan pertama dulu sambil menjaga kondisi badannya sampai ke Manado nanti. Di Posal Tagulandang selalu siap apapun yang bisa kami lakukan membantu masyarakat, terutama salah satu rescue ya yang hari ini kita sudah laksanakan. Baik itu transportasi laut kita sudah amankan, tiba di sini dan kita membantu sebisanya kita menempel terus. Selagi kita bisa dibutuhkan kami selalu ada. Upaya penyelamatan di Pulau Ruang yang merupakan lokasi erupsi dari Gunung Ruang ini merupakan perjalanan yang cukup melelahkan dan mempertaruhkan nyawa. Tim rescue mengarungi lautan menggunakan perahu dan menyisir lokasi dengan medan yang penuh dengan material vulkanik. Aksi penyelamatan di Pulau Zona Merah ini sudah dilakukan untuk kesekian kalinya. Sejauh ini sudah ada 13 ekor anjing dan 20 ekor kucing yang berada di posko hewan di Tagulandang, yang semuanya merupakan korban erupsi Gunung Api Ruang. Hewan yang berhasil dievakuasi nantinya akan dikirim ke Manado apabila pemiliknya tidak lagi mau memeliharanya. Dari Tagulandang, Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Amanda Komaling, Metro TV. Pemirsa, evakuasi korban bencana erupsi Gunung Api Ruang juga dilakukan bagi hewan peliharaan. Aksi penyelamatan yang dramatis sempat terjadi saat tim pencinta hewan bersama aparat TNI Angkatan Laut berhasil. Seperti apa kisah mereka? Kita akan tanyakan langsung dengan rescuer House of Sky, ada Lauren Tan. Mbak Lauren, selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Lauren, ini total ada berapa yang berhasil dievakuasi hewan-hewan peliharaannya, Mbak Lauren? Totalnya ada 21 ekor anjing dan 34 ekor kucing. Saat ini mereka dibawa kemana, Mbak Lauren? Saat ini mereka berada di tempat penampungan hewan milik saya di Kota Manado. Kami baru tiba tadi subuh dengan KRI Kakap. Bagaimana kondisi hewan-hewan peliharaan yang terdampak erupsi gunung api kali ini? Tentu saja mereka trauma, takut untuk bertemu dengan orang baru dan sangat-sangat takut kalau mendengar suara keras.
Perawatannya seperti apa yang diberikan? Treatmentnya bagaimana? Sekarang kami masih, karena ada beberapa anjing yang menderita luka bakar karena abu vulkanik tanggal 30 kemarin. Jadi sekarang perawatannya kami mengobati luka-luka anjing-anjing yang terkena luka bakar. Kami juga sedang mempersiapkan untuk diberikan obat cacing kepada semua hewan rescue kami, anjing maupun kucing. Mbak Lauren, informasinya pada saat erupsi besar terjadi pada beberapa waktu lalu, di situ ada banyak juga hewan peliharaan yang jadi korban. Apa benar seperti itu? Iya, betul sekali. Karena sebelum erupsi yang tanggal 30 kan sebelumnya ada erupsi juga. Dan saya sudah turun ke lokasi pas erupsi sebelum yang tanggal 30 itu. Dan memang di sana sudah lumayan parah, di 2 desa di Pulau Ruang itu sudah lumayan parah. Tapi masih ada rumah yang ada atapnya, jadi maksudnya atapnya belum roboh semua. Jadi masih banyak hewan peliharaan seperti kucing, anjing, ada ayam, ada bebek yang kami beri makan. Tapi pada saat itu posisinya kami karena keterbatasan alat rescue dan keterbatasan dana, kami hanya bisa rescue beberapa anjing dan kucing yang juga ayam dan satu burung yang dalam kondisi yang sangat parah. Jadi kami evakuasi ke Pulau Tagulandang, kemudian kami bawa ke Kota Manado untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di klinik hewan Manado. Pada saat Anda berada di sana, kemudian akan melakukan evakuasi, bagaimana cara mendeteksi sampai menemukan hewan-hewan peliharaan yang terjebak di sana, Mbak Lauren? Itu yang tanggal 30 ya? Yang tanggal 30 kemarin ya, Mbak? Iya. Jadi tanggal 30 itu caranya sebenarnya kami berpencar. Kebetulan kami dibantu 2 anggota TNI Angkatan Laut dan Posal Tagulandang dan anggotanya Pak Miko. Jadi kami berpencar, juga ada seorang wartawan Kak Febri. Kami berpencar, ada dokter hewan dan hewan, kami berpencar menyisir beberapa bagian di kampung Laing Patehi. Dan memang mungkin karena anjingnya mendengar suara kami memanggil dan kami bawa makanan kaleng yang baunya itu menyengat. Jadi mungkin mereka mencium bau itu dan gonggong. Jadi walaupun sebenarnya ini kebetulan anjing yang kemarin kami rescue dari timbunan rumah dan abu bekas vulkanik, dia gonggong, teriak-teriak. Nah, kami mencari sumber suaranya ini agak susah karena yang keluar itu cuma kepalanya. Kepalanya keluar dari celah lubang yang kecil. Ternyata dia tertimbun di bawah reruntuhan rumah dan pasir. Tapi akhirnya ada yang lihat dan kami coba rescue saat itu juga. Tapi memang waktu rescue anak ini lumayan dramatis karena waktu itu sedang terjadi erupsi, gunungnya sedang erupsi dan itu udah mau 5:30 sore, hujan juga. Jadi kami memang sangat-sangat dramatis. Kami sempat berpikir mungkin kami tidak bisa menyelamatkan dia, tapi berkat kerjasama yang baik, juga bantuan dari Bapak dan Posal Tagulandang, juga Pak Miko, kami bisa mengevakuasi anak bulu ini. Ini kan kondisinya berbahaya ya di sana karena bisa terjadi erupsi kapan saja. Nah, bagaimana Anda kemudian teman-teman relawan lainnya ini bisa memutuskan kapan harus melakukan evakuasi, kapan harus berhenti? Sebenarnya kami juga koordinasi dengan aparat setempat untuk ke sana. Karena kami juga tidak mau melangkahi, kami juga minta izin untuk bisa ke sana karena kembali lagi manusia sudah banyak yang membantu, sudah ada pemerintah membantu dari LSM, dari aparat kepolisian, TNI, semua sudah membantu. Tapi hewan-hewan ini nggak ada yang membantu, nggak ada satupun yang ke sana untuk memberi makan mereka atau memberi air minum. Kami juga sebelum kami turun ke lokasi kami meeting. Kami rapat dulu sesama relawan dan kami memang betul-betul yang turun ke sana itu betul-betul yang berani, betul-betul yang nggak takut-takut dan memang kami melapor ke aparat setempat. Makanya kemarin waktu tanggal 30 itu kami didampingi oleh dan Posal Tagulandang dan anggotanya Pak Miko. Begitu, Mbak. Mbak Lauren, pada saat Anda terakhir berada di sana untuk melakukan evakuasi, bagaimana Anda melihat situasi di sana? Apakah masih ada potensi banyak sekali hewan peliharaan lain yang mungkin masih tertinggal di Tagulandang? Iya Mbak. Jujur ada
masih banyak. Jadi kan ada dua kampung di Pulau Ruang ya, Pumpente dan Lain Patehi. Jadi di Pumpente ini setelah kami cek, setelah kami sisir, masih ada 6 ekor anjing dan kurang lebih 7 ekor kucing yang belum bisa kami rescue. Karena memang waktu itu keadaannya sudah gelap, tidak ada pencahayaan, tidak ada senter dengan alat rescue kami kurang waktu itu. Dan di Pulau Lain Patehi itu masih kurang lebih ada 12 ekor anjing. Jadi Mbak Valen, saya tegaskan di sini sekali lagi, di sana hewan-hewannya tidak ada satupun manusia yang ke sana untuk memberi makan. Jadi rumahnya sudah tidak layak dihuni. Apalagi di Pumpente itu sudah hancur, sudah tidak ada atap, sudah tertimbun. Jadi banyak anjing, kucing, ayam, bebek itu mati tertimbun. Tapi ada yang survive, yang sembunyi di kolong-kolong got. Salah satunya ada anjing yang kami temukan, dia survive di desa Pumpente. Walaupun sekecil tubuhnya itu menderita luka bakar karena abu vulkanik, tapi dia bisa survive karena dia ngumpet di bawah kolong got. Jadi kami temuin dia di bawah kolong got dekat pantai. Bagaimana kondisi pada saat Anda menemukan anjing-anjing ini? Tadi ada yang tertimbun di bawah abu vulkanik, kemudian ada yang kena cedera di bagian mata. Bagaimana kondisi yang lain pada saat pertama kali ditemukan? Gimana Mbak? Sorry. Bagaimana kondisi anjing-anjing peliharaan, kucing yang Anda temukan pada saat pertama kali ditemukan? Ada yang tertimbun, kemudian ada yang kena luka bakar. Bagaimana yang lainnya? Kalau yang lain, kondisi umumnya mereka sebenarnya takut. Mereka trauma. Jadi kalau kita deketin mereka lari. Tapi karena mereka lapar, karena kan berhari-hari mereka tidak makan. Sejak erupsi tanggal 30 itu tidak ada yang datang untuk feeding ya. Feeding semua gitu loh. Kadang ada warga yang datang untuk ambil barangnya. Tapi mereka cuma feeding yang anjing mereka atau kucing mereka. Jadi walaupun mereka takut sama manusia, walaupun mereka trauma juga, tapi karena sudah mencium bau makanan, jadi mereka datang. Baik. Mbak Lauren, yang ada di tangan Anda sekarang itu namanya siapa, kondisinya bagaimana? Kami belum memberikan dia nama. Kondisinya sih secara general ya, dia kondisinya masih oke. Cuman kemungkinan besar dia cacingan, ada sakit kulit, dan masih sedikit trauma sebenarnya. Cuman kalau misalnya ada orang baru datang dan langsung gendong, itu dia teriak-teriak nangis. Kalau seandainya pemiliknya nanti mau mencari, bagaimana caranya? Kami sudah menyebarkan ke beberapa media sosial ya. Kalau memang ada pemilik dari anjing-anjing kucing ini yang mau anjing kucingnya kembali, kami akan memberikan anjing kucing ini kembali tanpa meminta biaya apapun untuk perawatan mereka selama kami rescue ya. Dengan persyaratan anjing kucing ini tidak akan dipotong untuk dimakan. Baik. Baik, terima kasih Mbak Lauren Tan sudah mau mengabdikan diri dan sudah mau menyelamatkan banyak sekali hewan peliharaan termasuk anjing dan kucing yang biasanya dicintai sama manusia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia.